Ya secara fisik kalian bisa look at this side by side. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama aku Malvin. Dan yes, pasar laptop Indonesia memanas lagi karena kita kedatangan satu buah kandidat killer baru nih guys di pasar laptop murah nih di Indonesia. Yes, di depan kita sekarang udah ada Realme Book. Dan ini adalah laptop yang baru aja dirilis sama Realme di Indonesia. Dan wah, speknya gila banget sih. Kalian harus ngecekin video ini karena kita akan bahas lengkap dan nanti juga akan ada reviewnya. So, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, kita unboxing dulu ya. Wah, nice. Wih, masih ada plastiknya. Buka dulu. Oke, jadi ini dia untuk desain boxnya. Kalian bisa lihat, ini mirip box apa ya? Kayaknya familiar gitu ya guys. Nah, di bagian atas kita bisa lihat ada tulisan Realme Book. Terus di bagian samping juga ada Realme-nya. Dan kita lihat ke bagian belakang. Kita bisa lihat ini kodenya adalah RMNB 1002. Laptop Real Blue. Terus di zoom in sedikit, kalau kalian melihat lagi nih ada CPU-nya Intel i5 dengan Intel Iris Xe Graphics. RAM 8GB, storage 512GB, layar 14 inci, 1,36 kg beratnya, dan gross weight-nya 2,35 kg. Dimensinya kalian bisa cek dan isi-isinya bisa di post aja, ada customer care-nya juga, email, telepon, dan ini diimport oleh PT Karunia Berlian Makmur Indonesia tapi made in China masih. Oke, sip, udah semua detail-detail kita udah cek. Sekarang kita buka. Yeah baby, yes. Lala, Realme, dan warnanya ini adalah Real Blue. Jadi dia ada dua warna. Satu lagi yang warna standar laptop pada umumnya warna abu-abu. Kita kedatangan yang warna biru karena Best in Tech sukanya biru. Sip, lanjut, mantap. Kita keluarin dulu laptopnya. Nice. Nanti kita baru bongkar ya. Oke, kita lihat lagi ke bagian dalam. Pertama akan kita temukan ada... Oke, jadi ada dua. Ternyata ada kartu garansi. Ini garansinya adalah 2 tahun. Ya, jadi garansi laptop 2 tahun. Suku cadangnya juga 2 tahun. Tapi baterai dan adaptor garansinya cuma 1 tahun aja. Ketentuan garansi juga semua bisa di sini. Dan ini juga kalian bisa klaim semua di Realme Service Center. Ini untuk garansi dan ini untuk... manual standarnya ya. Ada charging adapter yang super kecil dan pakai USB Type-C. Hore! Yes, artinya laptop ini ngecas pakai USB Type-C pastinya ya, karena udah modern kan, desainnya juga tadi tipis banget. Dan kalau kita cek di bagian speknya ini, gue coba zoom sedikit. Ini chargernya itu 65 watt. Yang artinya ini kalian juga standar ya sebenarnya. Sekarang charger USB-C yang pakai GAN, which is kita udah bahas juga kemarin barusan di Instagram, itu rata-rata udah bisa buat ngecas laptopnya. Jadi kalau kalian nggak bawa charger adapter bawaan bisa pakai charger USB-C lain. Nah, sekarang di bagian samping ada kabel. Kabelnya ini USB-C ke C yang cukup panjang nih. Mungkin ini ada, harusnya ini sekitar 2 meteran mungkin ya. Udah, I think ya itu aja guys. Udah nggak ada lagi isinya. Artinya, kita sekarang langsung ngecekin ke laptopnya. Nah, warna birunya ganteng loh. Ini bagian atasnya, enteng juga. Nice. Oke, Ya, jadi ini yang warna birunya kalian bisa lihat nih, birunya oke banget sih. Ini biru muda, kayak sky blue gitu. Nggak terlalu muda, nggak terlalu tua. Jadi menurut gue sih cakep sih ya. Sweet spot birunya gitu, biru di tengah-tengah gitu. Oke, kalau kita lihat ke bagian samping, kita bisa ketemukan ada 2 buah port USB Type-C. Yang mana salah satunya ini kayaknya udah Thunderbolt. Plus ini juga port buat charging. Dan ada sebuah LED untuk menandakan mungkin kalau lagi dicas ya. Di bagian kanan masih ada 1 buah USB A. Dan satu lagi ada 3,5 mm headphone jack. Kalian bisa lihat nih, kalau lihat dari samping kalian bisa lihat ya, desainnya ini tuh menipis, jadi nggak full flat. Bisa dibilang kayak MacBook Air gitu bisa dibilang, jadi yang dari belakang tebal ke depan itu agak tipis. Oh ya, tadi kita belum sempat lihat ya di bagian belakang detailnya. Nah, ini untuk ada karet penyangga dan ada detail yang
keren banget nih kalau kalian lihat ya. Ada tulisan Dare to Live. Nice. Di bagian bawah ada spek-speknya, seperti tadi gue bilang Intel Core i5, ini generasi ke-11, Iris Xe graphics, dan udah punya Microsoft Windows resmi, yang mana bisa di-upgrade juga nanti ke Windows 11. Nah, di dalam ini, kalian bisa lihat sedikit mungkin ini ada 2 buah kipas. Nah, nanti gue akan buka aja ke dalam buat kita lihat sama-sama, sekalian kita lihat di kiri kanan juga ada speaker, dan ada 2 buah rubber feet lagi. Oke, udah kita cek ke bagian luar, sekarang kita cek ke bagian dalam. Logo Realme-nya glossy gitu ya, keren ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bukanya mesti pakai 2 tangan. Hinge-nya ketat banget guys rasanya. Oke, jadi kalian bisa lihat untuk layar, ini ukurannya 14 inci. Nanti kita shoot lebih detail aja di bagian layar sambil kita hidupin ya. Nah, untuk tombol powernya sendiri, ini tombol powernya udah rangkap sama fingerprint sensor, jadi kalian juga punya fingerprint sensor di sini. Dan mungkin kita mesti sambil colok nih ya, biar dia bisa hidup ya, seperti biasa. Oke, tercolok. Yes, ternyata emang kalau kita bahas laptop itu kalau unboxing mesti sambil dicolok ya, baru dia hidup ya. Nah, sambil hidup, gue akan langsung share aja di specs lengkap dari laptop ini. Pertama, untuk layarnya, dia itu menggunakan resolusi 2K Full Vision Display 14 inci 3:2 dengan sRGB 100%. Kemudian untuk prosesor, tadi kalian semua udah tahu Intel i5 generasi ke-11 dengan Iris Xe graphics. Kemudian RAM dan storage-nya ini 8GB plus 512GB dual channel RAM-nya dengan LPDDR4X dan juga PCIe SSD. Baterainya itu 54 Wh, diklaimnya bisa sampai 11 jam, dan juga tadi 65 Watt USB Type-C, ada fast charging-nya 30 menit, bisa 50%. Dan ini juga tadi udah Windows 10, udah upgradable ke Windows 11. Oke guys, so kita udah kelar setup dan kalian bisa lihat nih udah on di layar 14 inchinya yang bezelnya ini tipis-tipis banget. Cuma yang gue notice pertama adalah ini layarnya ini pakai panelnya glossy. Jadi kalau dalam posisi layarnya mati nih, misalnya kita slipnya, mantul banget. Jadi bener-bener tuh kalian bisa lihat muka gua. Jadi panel layarnya nggak ada lapisan matte yang biasanya dipakai, dan yang gua biasa juga lebih suka panelnya. Jadi ini agak mantul aja kalau kalian posisinya. Cuma dari segi resolusi ini oke. Ini di 2K, jadi tajam. So far di mata gue juga tajam. Cuma warnanya juga gue agak masih sedikit belum fix. Nanti gue mungkin akan coba lihat lagi nih. Kalau kalian bisa lihat ya agak sedikit kehijauan warnanya. Mungkin ini perlu kalibrasi aja, cuma ya first impressionnya kayak gitu sih. Nah, sekarang kalau kalian bisa lihat nih di bagian screen ya, ada satu aplikasi terinstall, namanya adalah, ini dia, PC Connect. Tuh, di ujung banget ya, bezelnya tipis banget ya. Jadi aplikasi PC Connect ini bisa dibilang kayak aplikasi buat ngegabungin antara si HP dengan si laptopnya. Dan itu yang fitur yang bisa dibilang nggak ada di laptop-laptop merek lain seperti Xiaomi dan juga Infinix yang nggak menyatukan. Seperti so far tuh coba Huawei yang ada kayak gabungan dari aplikasi HP sama laptopnya. Jadi fitur ekosistem kayak gitu. Jadi ya it's good, it's a plus value again isi si Realme Book ini, yang mana gue akan coba nih ya. Kita akan coba PC Connect ke HP. Jadi katanya ini bisa konektivitasnya via wireless. Oke, tap connect to your phone. Fitur ini tuh kalian bisa cek di bagian dari si control centernya Realme. Kalau kalian hidupin PC Connect, kita agree dan continue, dan dia akan banyak sekali license-nya, permission-nya ya. Oke, itu sudah on, dan kita ketemu dengan laptopnya sedang coba connect. There you go, as easy, as simple as that. Langsung masuk ke Realme GT Master Edition, dan ini memang baru bekerja di HP terbarunya Realme ya Realme GT Master Edition. Katanya HP-HP lain akan menyusul, jadi kalau kalian pakai HP-nya Realme aman, kalian bisa konekin pakai fitur ini nanti. Nah, sekarang kita coba ambil file dari HP-nya nih. Kita coba keluarin ke desktop. Tuh, as simple as that, kalian bisa langsung copy file aja. Dan kita bisa langsung drag and drop ke desktopnya nih. Gue coba gelupin sedikit biar kalian bisa lihat ya. Ini sekali lagi gue akan coba skip ya, oke. Oh, jadi kalian bisa klik, bisa di-select. Kalau udah di-select, dia tinggal di drag and drop aja. There you go.
Oke, jadi itu tadi untuk fitur PC Connect-nya. Gampang banget, kalian bisa langsung drag and drop aja. Dan juga sebaliknya kalau kalian pengen masukin file dari laptop ke HP kalian juga kalian bisa drag and drop tadi. Jadi ya super nice. Oke, sekarang kita lanjut. Gua akan testing ke bagian speaker. Nah, dia ada speaker 2x2 watt. Ini speaker dari Harman. Dari Harman, tapi bukan Harman Kardon. Harman itu a bigger company. Jadi kita coba dengerin lagu dulu ya. Oke, in terms of sound, harus gue akuin, memang dia nggak yang full dynamic banget, cuma volumenya cukup kenceng dan dia nggak distorsi. Itu yang terutama sih, nggak distorsi di volume tadi 100% udah gue push banget. Cukup oke, walaupun memang bassnya tetap nggak ada, dan kalian tahu sendiri karena ini kan speakernya super kecil di bagian bawah doang. Ada 2 biji ini, 2 watt doang. Jadi ya cukup, tuningnya cukup oke sih. Mungkin karena tadi dituning sama si Harman sendiri. Oke, sekarang gue pengen cek terakhir ke bagian dalamnya. Kita coba buka sama-sama. Oke, so ini dia guys untuk bagian dalam dari Realme Book. Dan kalian bisa lihat untuk fan-nya sendiri dia ada 2. Dan cooling systemnya canggih nih, bisa dibilang sih harusnya bakal adem kayak HP-nya juga yang kemarin kita udah review juga, dan adem banget ini HP. Tapi nanti kita akan tes lebih lanjut di video reviewnya, semoga oke. Dan kalau kita lihat lagi di bagian slot lainnya, pertama ini dia ada SSD NVMe-nya yang mana cuma 1 slot, ini 512 GB, jadi kalian bisa upgrade tapi nggak bisa nambah. Cuma bisa upgrade ke, kalau kalian pengen upgrade ke 1 GB bisa, tapi harus ganti yang utama. Kemudian di sini ada modul WiFi, by the way ini juga laptopnya udah pakai Wi-Fi 6, jadi aman dari segi future proof-nya. Nah, yang gue pertama agak bingung adalah di bagian RAM. Karena RAM-nya dia, informasinya adalah RAM-nya dual channel, tapi ternyata dual channel-nya itu udah on board. Jadi kalian nggak bisa upgrade lagi untuk urusan RAM-nya. Tapi minimal oke lah, dia nggak bakal bottlenecking ke performance-nya karena udah dual channel, jadi aman untuk urusan performance-nya. Tapi nanti kita akan tes lebih lengkap bagian performance, benchmark, dan lainnya di video reviewnya. Ini untuk speaker. Dan ini dia untuk baterainya. Baterainya sendiri nih, kapasitasnya real rated capacity 53,48 Wh, typical capacity-nya 54 Wh. Cukup gede sih ya, buat ukuran 14 inci. Oke, tadi kita udah lihat dalamnya. Sekarang gue pengen coba compare sedikit nih ya, sama kompetitor yang bakal dihadapin sama si Realme Book ini. Yang paling utama adalah, yes, ini dia Infinix InBook X1. Ini yang gua pakai sih sebenarnya yang versi paling murah, jadi versi yang varian i3. Tapi yang jadi lawan dia sendiri nanti adalah si varian yang Pro, yang tertinggi. Bedanya cuma di bagian, kalau ini mungkin di fingerprintnya ya. Jadi ya secara fisik kalian bisa look at this side by side. Untuk dimensi terlihat kalau si Realme Book ini punya layar yang lebih tinggi. Kalau kalian lihat sedikit ya, ini gua majuin sedikit. Tapi untuk urusan keyboard, dari segi panjang, kalian bisa lihat si Realme ini lebih panjang keyboardnya, jadi lebih luas harusnya secara overall. Nah, jadi gitu. Untuk panjang keyboardnya, jadi lebih enak. Dan permukaan dia punya keyboard juga ini lebih halus, lebih smooth. Sedangkan si Infinix punya ini lebih bertekstur keyboardnya. Trackpadnya, nah trackpadnya ini yang gue agak notice sedikit di bagian Realme. Ini kliknya itu lebih high pitch dan lebih kopong rasanya dibandingkan sama si yang ada di Infinix. Dan dari segi webcam sama-sama di atas, dan dari segi port juga Infinix lebih menang karena Infinix punya ada micro SD port, kemudian dia juga ada untuk nge-lock si webcamnya. Dan ada ekstra HDMI juga. Jadi jauh lebih lengkap ada di Infinix. Oke. Tapi nanti kita akan compare lebih lanjut mungkin kalau kita bisa dapat yang varian Pro-nya. Oh ya, terakhir, apakah layarnya bisa diginiin? Oke. Bisa tapi nggak full 180 derajat guys. Jadi sekitar segini, 170-an derajat layarnya, sedangkan si Infinix fully flat. Jadi kalau kalian pengen compare kira-kira gimana? Tulis aja di komen di bawah.
Oke, so yes, that's it guys. Itu tadi untuk unboxing dan juga first look at Realme Book yang udah di launching di Indonesia. Untuk harganya sendiri kalian bisa cek aja nanti di kolom deskripsi di bawah. Nanti ada link pembelian juga, tinggal dicek aja semua di kolom deskripsi di bawah. Dan itu aja untuk video hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan lagi seperti biasa tulis aja di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka videonya, tinggalin tombol jempol ya, jangan lupa dijempolin, dan jangan lupa juga subscribe ke Basic Tech YouTube channel. Hidupin loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao!